Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara berada. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan, dengan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan semata. Dan pada pagi hari ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami segala maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan. Saudaraku, ada ungkapan yang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Ungkapan yang sering kita dengar ini mengibaratkan begitu banyak jalan atau cara untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Apakah benar demikian, saudara? Salah besar, saudara. Firman Tuhan yang kita baca di atas disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan dan kebenarannya sehingga mereka dibuang ke Babel. Pada masa-masa mereka hidup jauh daripada Tuhan, hal itu menyebabkan murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Mereka kini mencoba memikirkan rancangan hidup dan masa depan mereka menurut apa yang baik menurut pemandangan dan pikiran mereka. Dan di saat itulah Tuhan berkata bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia dan jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Bahkan dengan tegas Tuhan berkata sedemikian jauhnya perbedaan antara jalan Tuhan dengan jalan manusia, sampai-sampai Tuhan mengibaratkan jauhnya perbedaan itu seperti tingginya langit dari bumi. Saudaraku, kasih Tuhan memang luar biasa, begitu besar, sehingga Tuhan melupakan pelanggaran Israel. Bahkan sebaliknya Tuhan mengundang bangsa Israel mendekat kembali kepada Tuhan. Pernyataan Tuhan yang mengibaratkan perbedaan jalan Tuhan dengan jalan manusia, seperti bumi dan langit, tidak berarti bahwa Tuhan adalah Allah yang begitu jauh sehingga dia tidak bisa dimengerti dan dijangkau oleh kita. Kita diingatkan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Bahkan dikatakan lebih jauh lagi, kita adalah anak-anaknya yang telah ditebus. Sehingga antara kita dengan Tuhan ada keterhubungan dan keselarasan. Ada kontak batin yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun, kecuali dosa dan pelanggaran kita. Namun demikian saudara, kita juga harus sadar bahwa meskipun kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, jalan kita tetaplah jalan manusia, dan jalan manusia itu sangat berbeda dengan jalan Tuhan. Saudara, dalam hidup kita selalu diperhadapkan pada pilihan dan keputusan. Kadang kita bingung dalam memilih jalan mana yang harus ditempuh. Konflik antara keinginan, kenyamanan, dan kebebasan hidup menjadi suatu hal yang tidak mudah untuk dilalui. Hidup dalam jalan Tuhan adalah hal terbaik yang seharusnya menjadi pilihan setiap manusia. Namun ada kalanya kita tidak memahami apakah sesuatu hal merupakan jalan Tuhan atau jalan kita. Jalan Tuhan pasti mengandung unsur kasih setia. Adapun kasih itu sabar.
Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu. Jika setelah kita tinjau sesuatu yang kita akan pilih dan lakukan bertentangan dengan parameter kasih tersebut di atas, berarti kita sedang memilih jalan kita sendiri dan bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan juga memiliki unsur kebenaran, yaitu firman yang adalah kebenaran mutlak, karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi jika akan mengambil suatu keputusan dan pilihan, mari kita cocokkan dahulu dengan firman Tuhan. Jikalau ternyata jalan yang akan kita pilih tidak sesuai dengan firman, maka itu bukan jalan Tuhan, saudara. Dan jika kita berjalan bukan di jalan Tuhan, maka jalan kita tidak akan mendapat perkenanan dari Tuhan dengan apa yang kita jalani, karena kita sedang berseberangan dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita melangkah dalam tuntunan Tuhan dan memilih jalan yang merupakan jalan Tuhan, sehingga hidup kita akan baik-baik saja, karena Ia memberkati dan menyertai jalan kita. Sekalipun mungkin terkadang kita tidak nyaman karena keinginan kita tidak selalu sesuai dengan jalan Tuhan. Namun percayalah, saudara, bahwa jalannya adalah jalan yang terbaik dan terindah, serta sempurna bagi hidup kita. Karena Dia sangat mengasihi kita, saudaraku. Saudara, selamat memilih jalan Tuhan dan berjalan bersama Dia selamanya dalam damai sejahtera. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan, pagi ini. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami setiap jalan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengikuti apa yang menjadi jalan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kami sadar bahwa hanya di jalan Tuhan ada keselamatan. Hanya di dalam jalan Tuhan ada penyertaan yang kekal. Ada perlindungan, ada kepastian hidup bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami saat ini menghadapi pandemi dan permasalahan yang ada. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.